yaumus syakki, baik yaumus syakkin. Tapi apabila orang-orang belum rame ngomongin tentang lihat bulan, masih adem-adem aja nih, belum ada kabar dia lihat bulan, belum ada, masih adem-adem aja itu, biru'yatihi, dengan penglihatan hilal tadi, walam yushhad bi ahadun, bahkan seorang pun belum menyaksikan adanya kelihatan bulan Ramadan, hilal Ramadan. Atau akhbara biha wahidun, diberitakan oleh satu orang, mimman zukira, dari yang telah disebutkan, apakah bocah, apakah abid budak, apakah orang fasik, ya, apakah dia orang kafir, yang bilangin falaisal yaumu yaumus syakki, yaumas syakki, maka hari itu dikatakan bukan hari syak, bal huwa min Sya'bana, bahkan itu masuknya masih bulan Sya'ban. Jadi lihat kesimpulan begini, kalau yang dikatakan bulan hari syak itu, jika tanggal 30 orang udah geger, banyak yang ngomong udah ada bulan, udah ada bulan, begitu tuh. Tapi ya udah heboh bahasa kitanya. Tapi kalau tanggal 30 Sya'ban masih adem-adem aja ini nih, itu berarti tanggal 30 Sya'ban itu. Terusin puasanya, begitu. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Wa in atbaqal ghaimu fayahrumu shaumuhu lakinnahu ba'dan nisfi la likaunihi yaumus syakki. Jadi kalau memang belum ada ucapan orang rame bicara tentang sudah ngelihat bulan, udah ada hilal, ya, wa in atbaqal ghaim, meskipun langit ketutupan oleh awan, mendung, begitu kan? Lihat patokannya udah geger belum tuh tentang berita kelihatan bulan. Kalau belum geger berarti masih tanggal 30 Sya'ban. Kalau udah geger itu hari syak tuh, jangan puasa begitu. Meskipun di atas langit tertutup dengan apa? Awan alias mendung. Fayahrumu shaumuhu, maka haram puasa pada hari syak jika sudah geger berita tentang adanya hilal bulan, ya, berarti nggak boleh puasa, haram tuh. Yang dikatakan yaumus syak ba'dan nisfi, setelah ya lewat setengah daripada bulan Sya'ban. La likaunihi yaumus syakki, bukan karena pada hari itu hari syak, bukan. Jadi kesimpulannya, kalau ada permasalahan cuaca nih di langit, ketutupan awan, gitu kan, itu hari syak apa tanggal 30, maka itu mah tetap haram puasa. Kan ketutupan awan, jatuhnya kita nggak boleh puasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Jadi memang tidak dibolehkan berpuasa kalau sudah lewat tanggal 15 Sya'ban. Mulai 16, 17 sampai menjelang Ramadan sudah tidak boleh. Kecuali kalau orang yang biasa puasa Senin Kemis sebelumnya, baru boleh tuh. Tanggal 16 Sya'ban kan udah lewat 15 kan separuhnya kan, ya. Boleh nggak puasa? Lihat dulu dia biasa puasa nggak sebelumnya. Oh tat, dia mah suka Senin Kemis tat, nggak pernah putus. 16 hari Senin puasa boleh. Tapi kalau dia nggak pernah Senin Kemis, tahu-tahu tanggal 16 hari Kemis puasa, nggak boleh. Mesti nyambung dengan sebelumnya, begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hisniyu walau shoma yaumas syakki lam yasihha fil asahi. Berkata ulama yang bernama Hisni, apa kata beliau? Walau shoma, andaikan seseorang berpuasa yaumas syakki, pada hari syak tanggal 30 Sya'ban, yang udah banyak berita tentang adanya kelihatan hilal, lam yasihha, maka tidak sah puasanya fil asahi, menurut kaul yang mu'tamad, yang kaul sahih itu. Qiyasan, karena dikias
ala saumi yaumil aidi, yaitu pada puasa hari raya lebaran dan Idul Adha. Dikiaskan itu tuh nggak boleh. Bijami'it tahrimi, dengan sepakat keharamannya. Apa yang sepakat keharaman? Yaitu puasa Idul Fitri dan Idul Adha, sepakat ulama keharamannya baik di kitab maupun di sunnah, sehingga puasa Syak pun diharamkan ngambil ke situ. Wakila, dan ada mengatakan satu pendapat, yasihhu, tetap sah puasanya, cuman kila itu pendapat yang lemah, jangan dipakai. Yang kuat mah tetap jangan puasa. Kalau kila tuh ada kata-kata kila, qaul yang dhaif. Ada mengatakan yasihhu, tetap sah puasa pada hari Syak, li'annahu qabilun lisaumi fil jumlati, karena dia masih mampu dapat menerima puasa secara global. Yang penting belum tanggal 1 Ramadan. Ada yang mengatakan gitu tuh. Cuman yang lebih kuat pendapat mengatakan haram berpuasa. Ini pendapat lemah nih. Bi khilafi yaumil aidi, berbeda dengan halnya hari Idul Fitri dan Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nadhara sauma yaumul syakki lam yasihha fil asahi, intaha. Dan kalau andai kata seseorang niat nazar pada hari Syak, niat berpuasa, saya puasa nazar. Kalau dia dapat apa, umpamanya dapat sekolah negeri, dapat kerjaan, saya mau puasa anak saya ini. Dapat diterima kerjaannya, cuman sudah tanggal 30 bulan Sya'ban, itu lam yasihha, tidak sah tuh puasanya. Jadi nggak dianggap fil asahi, menurut kaul yang kuat, intaha, selesai. Berarti nazar ntar dibayar kapan? Pas habis Ramadan, bulan Syawal. Kenapa? Karena dia niat mau puasa pas tanggal 30 Sya'ban. Walaupun bayar nazar, ditunda ntar bayar nazarnya, puasa nazarnya kapan? Setelah Idul Fitri. Illa, ini dia nih, kecuali an yasilahul madhkur, kecuali memang disambung puasanya tadi yang telah disebutkan, minan nisfil akhiri min Sya'bana, daripada setengah akhir dari bulan Sya'ban, wa yaum syakki, atau hari Syak, bima qablahu, dengan puasa sebelumnya. Itu dia tuh bima qablahu. Kalau udah biasa puasa Senin Kemis, pas tanggal 30 hari Senin, nggak apa-apa itu puasa. Yang penting belum ada berita santer heboh di masyarakat, udah bulan, yang penting masih adem. Tapi kalau udah heboh, ada yang lihat bulan, jangan puasa. Begitu. Paham ya? Bima qablahu, tandain bima qablahu tuh, dengan puasa sebelumnya tuh. Ya. Tandain situ, Anda pindah kitab lain. Udah punya janji kemarin tentang bagaimana kalau khotib batal. Bagaimana tuh? Ada ketentuannya, ada kriterianya, begitu. Dikatakan dalam kitab Syurutul khutbataini lil jum'ati, syarat-syarat menyampaikan khutbah Jumat yang 2 khutbah tadi. Ada berapa di sini? Asrotun, ada 10. Berarti para khotib harus tahu ilmunya. Jadi khotib itu harus tahu. Pertama, at-taharatu anil hadasaini, harus bersih daripada najis. Hadas, bukan najis, hadasain. 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Al-asgharu wal akbaru, baik hadas kecil maupun hadas besar. Falau ahdatha, andai kata seorang khotib berhadas, kentut dah biasanya tuh, fi asna'il khutbati, dia kentut di pertengahan khutbah, entah itu udah mau fastaghfiruh atau khutbah yang kedua, kentut khotib tadi tuh, ista'nafaha ujuban, maka dia wajib
ngulang lagi dari awal setelah dia berwudu. Andaikan batalnya di khutbah kedua nih, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar gitu kan ya. Nah, batal dia turun. Habis wudu tungguin aja. Enakan masjid itu belah mari ada tempat buat wudu nih sama kencing nih. Jangan buat jangan bikin belah sini nih. Jadi kalau batal tinggal kemarin nih. Dulu almarhum Haji Karim udah mau siap dia tuh. Keburu gak ada orangnya sayang. Insyaallah Ustaz, saya akan laksanakan tentang masalah bikin buat wudu sini nih. Sama buat pipis, tiba sini nih. Tuh. Baru meninggal orangnya, udah meninggal duluan itu Haji Karim. Insyaallah niatnya nyampe ke liang kubur tuh. Dapat pahala terus beliau. Nah, kemudian dia wajib memulai lagi dari awal. Wa in sabaqahul hadasu. Meskipun dia buru-buru bersuci tuh. Langsung wudu lagi. Ditungguin sama makmum. Wudunya bentaran gak lama tuh. Wa qasurul qasru faslu, dan juga jeda nunggunya enggak terlalu lama. Ya, dia wudu enggak terlalu lama. Sebab cuman semata-mata kentut doangan. Batal turun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Keluar. Turun dia kemarin nih. Ambil wudu. Balik lagi. Dia mesti dari awal lagi tuh. Cuman orang yang punya acara kondangan bilang suwe dah. Jadi lama. Paling begitu kali ya. Tadi dulu belum selesai belum ada nih Tarnil. Cakep Mil. Ada. Baik, kita lanjut. Bi khilafi, lain halnya malau istakhlafa, kalau digantiin Mil. Digantiin Mil nih, istakhlafa huwa, dianya digantiin. Awil qaumu, atau jamaah yang hadir, wahidan, salah seorang minal hadirina, dari yang datang. Depan ada Ustadz Lukman umpama nih, yang khotbah Ustadz Iwan Pamili semuanya nih. Begitu, ada Ustadz Lukman. Man, ganti Ustadz. Baik dah. Jadi yang khotbah berikutnya ganti siapa? Ustadz Lukman dah tuh. Begitu. Apa kontribusinya? Maka fa innahu, kalau memang digantikan orang lain, yubna ala ma fa'alul awal. Maka khotib yang menggantikan tadi cukup meneruskan, enggak dari awal lagi. Andaikan dia batal di khutbah kedua, berarti yang gantiin lanjutin khutbah yang berapa? Kedua. Tapi kalau dia lagi yang maju, mesti dari awal ulang. Biar tahu ilmu itu. Jadi khotib kalau batal siap-siap, ente maju, aneh wudu dulu, aman wudu nih. Udah, yang gantiin Pak Yai itu langsung dari terusin dari awal. Kalau digantiin Mil. Jadi yang gantiin dari awal apa nerusin? Hah? Nerusin. Kalau yang tadi yang dia lagi gimana, yang dia lagi? Di awal. Begitu tuh. Ya. Sehingga orang yang ada dekat imam ini mesti orang yang siap ganti ini. 3 orang, tengah, samping kiri, samping kanan. Batal, maju salah satunya tuh. Jangan bocah sekolahan, kuliah, udah gitu pakainya begundul aja pakai peci, kaos gini, lala lepis, ada bacaan lidah menjulur gitu. Pas depan imam, jelek banget kelihatannya itu. Dia pakainya hadis Nabi, sop yang pertama lebih awal, lebih abdol. Cuman dia nggak pakai mantesin pakaian dia. Banyak tuh anak-anak kuliah begitu tuh. Blek duduk, pas percis belakang imam. Pakaiannya kaos segini dan lepis yang sesal gitu, tas gitu digituin tuh. Orang pantes. Rolling Stone lagi baca Rolling Stone. Ya salam. Dia belajar hadis doangan, tapi nggak belajar fikih. Begitu akhirnya tuh. Kan Abdul Pak, pertama deket imam. Ya betul. Tapi lihat pantesin pakai lu tong, pakai pantesin. Ya, paham gak nih? Bukan nggak boleh, bukan. Silahkan siapapun. Adabnya tuh, dan yang paling pokok harus siap gantiin imam kalau imam batal atau khotib batal. Jarang yang gitu. Begitu. Rata-rata ditahan tikus ya. Dia ngaji juga tikus tuh. Jadi orang yang ngaji kalah sama tikus ya, Pak Iwan ya. Tikus B pengen ngaji dia tikus tuh. Baik, kita lanjut. Begitu ya.
Kemudian baik kita lanjut. Na'am ya, la yajuzul bina'u fil ighma'i. Cuman enggak boleh nerusin orang yang gantiin tadi fil ighma'i kalau khotibnya batal bukan karena hadas, tapi karena ighma, pingsan atau ayan. Beda lagi tuh, mutlakon, secara mutlak. Fa idza aghma 'alal khatibi, kalau si khotib tahu-tahu pingsan, lagi khutbah nih, pingsan begitu. Qabla an yutimmal khutbataini, sebelum dia menyempurnakan khutbahnya, lam yajuzil bina, maka yang gantiin nggak boleh nerusin, mesti dari awal lagi tetap tuh. Kenapa bedanya? Tadi malah kan batal karena hadas, ini mah batalnya karena apa? Hilang akal. Beda tuh. Jadi mau dia lagi kek atau diganti orang lain kek, tetap mesti apa? Dari awal. Beda tuh. Kalau dia batalnya kenapa? Hilang akal, kayak pingsan tuh. Ya, wala minal khalifati, juga yang gantiin pun nggak boleh nerusin. Ya, tapi mesti dari awal. Kenapa? Lizawalil ahliyati fihi, karena hilangnya ahli ibadah tuh, hilang akal padanya. Dunal awal, bukan masalah yang pertama. Kalau yang kasus pertama apa tadi? Hadas. Lihat dulu hadas apa tuh? Khotib batal karena hadas nih. Lihat dulu. Kalau dia lagi nerusin, maka mesti dari awal. Tapi kalau orang lain yang gantiin, cukup nerusin sampai di mana tuh? Kalau kasusnya apa tadi? Batal. Tapi kalau kasusnya khotib tadi hilang akal, pingsan, atau ngorok dia ketiduran pulas banget ini. Umpama nih, khutbah pertama lancar, pas yang kedua duduk tetek, pas takbiru, innahul ghafurur rahim, duduk bentaran, dia ngorok dia. Begitu kan? Bisa kejadian itu. Mana si khotib nih? Pas bangun, bangun. Ada 5 menit gitu tuh. Berarti hilang nggak akal itu? Hilang. Nah, digantikan sama dia sendiri kek atau orang lain kek, maka tetap mesti dari awal lagi. Beda kasus. Apa kasusnya nih? Hilang akal. Begitu. Iya. Terus kalau kita mau tolong, apakah kita salah atau tidak salah? Jadi misalnya ada yang namanya paham, kan otomatis refleks tolong gitu. Saya batal nggak? Imam ya. Imam dan jemaah juga. Imam. Dia bukan khotib, bukan lagi imam nih ya. Nah, itu nggak batal. Kalau jamaah kan di samping kita Kita tolongin. Kita meninggal atau gimana? Tolongin, tapi tetap batal kita. Batal. Cuma nanti kita ngejohorin lagi. Kalau kasusnya baru awal rakaat pertama, tolongin. Kalau di belakang di sampai sini nih, kita ngikut imam lagi dari pertama. Cuman kita ntar nambah 1 rakaat. Kalau kita batalin setelah rakaat kedua, maka ntar kita cukup ngejohorin. Lihat dulu kapan dia pingsannya. Oh, baru awal rakaat pertama nih. Kita batalin, kita kan udah batal tuh. Taruh pinggiran, terus imam bangun yang kedua, Allahu Akbar. Kita takbir lagi, tetap dapat tuh 1 rakaat. Tadi imam salam, kita nambah 1 rakaat. Begitu. Jelas? Itu kasus kalau jadi imam pingsan. Ya, Pak RT Wahid. Berapa? Bisa masbuk, bisa. Umpama nih, imam udah baca surat pertengahan, tahu tuh dia kentut kan. Tapi masih rakaat pertama nih, kita wudhu, tahu kan, wudhu. Pas balik lagi imam udah bangun dari sujud rakaat pertama, Allahu Akbar. Langsung kita ulang dari awal lagi niatnya. Cuma ntar imam salam kita nambah 1 rakaat. Boleh, begitu. Itu biasanya udah tua tuh dia, udah dol atau deratnya begitu kadang-kadang. Boleh, tapi makruh. Iya, makruh tapinya. Cuman rata-rata jarang kejadian dibatalkan, ditahan rata-rata tahan.
Ditahan rada-rada gitu. Begitu ya. Baik, tambah dikit lagi. Kemudian au ahdasa, atau dia berhadas bainal khutbataini, antara dua khutbah, wassalati, dan pengen sholat. Begitu, antara dua khutbah dan dia mau sholat. Nih pas takbir wala zikrul akbar, aqimis sholat gitu saja. Maka bagaimana kejadiannya? Watat huru an kurbin, buru-buru dia itu wudu, lam yadurra, enggak apa-apa. Kalau batalnya udah habis khutbah kedua tuh, enggak baru pas takbir apa? Wala akbar gitu kan ya. Nah kemudian dia ambil wudu dulu, tungguin, lanjut dia ngimamin. Bagaimana khotib dengan imam? Itunya tuh posisinya. Dikatakan afta Sayyid Muhammad Saleh, ya, mengatakan ulama yang bernama Muhammad Saleh, bi annahu, bahwasanya yakrahu, makruh, an yakhtuba, untuk khutbah fil jum'ati, khutbah Jumat, gairul imami, selain imamnya. Jadi khotib sama imam satu paket dah tuh. Andaikan lain boleh, tapi makruh, kecuali khotib yang nyuruh, ini maju anda serak nih, boleh. Jika dipisah maka makruh hukumnya. Abdalnya yang imam, dia yang khotib, kecuali dia khotib nyuruh maju. Kenapa? Karena udah gak kuat suaranya nih, serak nih, boleh dah tuh. Begitu. Harus ngomong, maju. Kalau suruh maju dah tuh, gantiin dia. Kenapa? Berarti dia udah gak mampu nih imamin, ada kendala, ada uzur. Begitu. Apa? Dia tuh, dia ada imam khusus. Begitu ya, boleh. Kayak di Bojong Sari nih, Al-Mujahidin, khutbah imamnya Kiai Kilani tuh, Sakilani. Kilani ada kan? Dia yang soal imam tuh, boleh begitu. Karena udah tentukan, nggak ada masalah, cuman abdolnya satu paket gitu. Nah, itulah dia kondisi tentang masalah kalau Ustadz Lukman batal, Ustadz Iwan gantiin. Ya dia 2 juta dia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tandain halaman 44 baris keberapa itu? Qabla tu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 baris dari atas. Halaman 44 13 baris dari atas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asa. Ya Rasulullah, ada lalar kan? Mun alaik ya Rabbi asa. Niwad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wal alaihi. Terima kasih.